pada kesempatan pagi hari ini masuk ya masih terkait tentang hayat, kondisi ya yang dianjurkan ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat. Sekarang kita udah masuk pada poin yang ketiga. Di sini pengarang kita menjelaskan wasalisu, yang ketiga, lubsu ahsani siyabihi minal abyadi wal ahdori, memakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus yang warnanya putih dan hijau. Li'annahuma, karena warna putih dan warna hijau min libasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan pakaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sholat Jumat, nah itu dianjurkannya pakai pakaian yang paling bagus. Cari tuh, buka lemari kita, mana menurut kita pakaian yang paling bagus. Kalau semuanya bagus, ya satu aja yang dipakai, gitu. Ya, jadi kita buka lemari, nah pakaian kita yang paling bagus, yang paling kita sukai mana, itu ambil, kita pakai. Ya, terus yang kedua, kalau bisa warnanya ya bisa putih atau bisa ya hijau. Tuh, ambil yang putih. Kalau putih ya kita udah biasa pengen cari warna lain, boleh warna hijau. Itu dua warna ya yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasannya pakaian yang warnanya putih, pakaian yang warnanya hijau itu termasuk pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aula, namun yang lebih bagus, lubsus siyabil bidi, memakai pakaian yang warnanya putih. Tuh. Makanya itu orang-orang tua kita tuh ya kalau ke masjid hari Jumat rata-rata pakai gamis. Kalau nggak pakai gamis, pakai baju koko yang warnanya putih. Itu dulu orang tua kita begitu. Ya, sehingga sampai saat ini kadang-kadang masih banyak tuh yang ngamalin begitu. Di bagian baris depan tuh rata-rata bajunya putih semuanya. Ya, ada yang pakai gamis, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai sorban, ada yang pakai imamah. Nah, itu sunnah Rasulullah. Ya, kalau bisa kita amalin tuh. Ya, makanya tuh di beberapa masjid ada yang sampai saat ini tuh masih kelihatannya begitu tuh. Ya, pakai gamis semuanya. Ada yang pakai baju koko, ada yang pakai sorban, ada yang pakai imamah. Nah, seperti itu memang sunnah Rasulullah. Warnanya putih, itu yang paling bagus. Nah, yang kedua baru warnanya apa? Warnanya hijau. Ya, jadi makanya banyak orang yang pakai sorbannya hijau. Nah, seperti itu. Tuh kalau di pondok-pondok pesantren tuh khotib biasa pakai imamah, ya, kemudian pakai baju putih. Nah, ntar selendangnya ya itu sorban warna hijau. Nah, begitu. Jadi ya, ini udah termasuk ngamalin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, maka sesungguhnya pakaian yang warnanya putih, abdul siyabi, merupakan pakaian yang paling bagus. Wa ba'daha, nah setelah yang warnanya putih, al ahdoru, baru warnanya hijau. Fi kulli zamanin, di setiap saat, di setiap waktu. Ya, jadi setiap saat, setiap waktu silahkan tuh pakai yang warnanya putih. Ya, kalau memang nggak ada yang putih, warna kedua yang warnanya hijau. Pikuli zaman tuh maksudnya setiap saat, setiap waktu sama aja. Haitsu la uzra, manakala tidak ada uzur. Wakila dikatakan fi ghairi ayamis syita'i wal wahli, pada selain hari-hari musim hujan dan becek. Kalau lagi musim hujan, lagi becek, ya jangan pakai yang warna putih, pakai warnanya hijau. Tapi kalau kagak musim hujan, kagak musim becek, pakai warna putih. Itu ada yang ngajarin begitu. Wa antakuna siyabu jadidatan, dan hendaknya pakaian tersebut jadidah yang baru. Wa ma subbigha ghazluhu qablan nasji aula, dan pakaian yang disepuh ya pintalannya sebelum ditenun itu lebih bagus. Mimma
ya subigho daripada pakaian yang udah disepuh ba'dahu setelahnya. Bal hadza makruhun, bahkan ini hukumnya makruh. Wa yusannu lil imami ayyazida husnal hayati lil ittiba'i, dan disunnahkan bagi imam yaitu nambahkan kondisi yang lebih bagus lagi karena ittiba, mengikut kepada Rasulullah. Nah kalau untuk imam lebih dari pakaian yang tadi tuh ya, imam makanya pakaiannya berlapis gitu, jangan cukup selapis ya, dia harus lebih bagus. Kalau ya makmumnya udah pakaiannya kokoh bagus ya, nah imam harus lebih bagus lagi, penampilannya itu harus lebih bagus dari segi pakaian. Emang sunnah ittiba ya, mengikut kepada Rasulullah, pakai jas boleh ya, disunnahkan ya. Jadi dia harus lebih bagus tampilnya, hayahnya harus lebih bagus kebanding daripada makmum. Jangan makmumnya ya cakep-cakep banget pakaiannya, imamnya pakaiannya biasa aja, udah gitu tangan buntung lagi. Nah itu di kita belum ngepas, di kita belum. Orang tua kita ngajarin jangan, ya bukan kagak boleh, kurang bagus, dan memang kitabnya begitu ngajarin ya. Jadi imam itu harus lebih bagus lagi kondisi pakaiannya, lebih rapih lagi ya, seperti itu ya. Jadi minimal dia berlapis pakaiannya, bukan selapis aja gitu ya. Jadi pakai sorban, silakan pakai sorban ya. Jadi imam itu emang harus tampilnya lebih bagus kebanding daripada yang lainnya. Kenapa alasannya? Ya imam itu harus tambah lebih bagus hayahnya, kondisinya. Di samping ittiba, alasannya apa? Wali annahu manzurun ilahi, karena dia menjadi ya yang dilihat, objek yang dilihat. Semua ya makmum melihat ke khotib, ke imam. Nah semuanya melihat, sehingga ketika dia tampil ke atas ya, ke mimbar, orang semuanya ngeliatin. Ada berapa ratus orang minimal ngeliatin. Nah begitu. Makanya salah satu sunnahnya ya khotib itu disembunyikan dulu ya, jadi jangan ditampilkan dulu. Khotib dari jam 11 sudah ada, kurang bagus ya, umpetin dulu begitu. Jadi kalau jam 11 sudah sampai nih, mungkin karena di jauh jaraknya takut ketinggalan, jam 11 nggak macet, orang belum ada, khotib udah ada ya, jangan ditampilin dulu, ntar umpetin dulu, sembunyikan dulu, ntar udah kurang 5 menit baru tampilin begitu ya. Jangan khotib jam 11 udah kelihatan, mana khotibnya udah kelihatan itu dari jam 11 ya, jadi kurang bagus itu ya. Jadi disembunyikan dulu, diumpetin dulu. Nah seperti itu ya. Jadi dia sebagai manzur ilaih, yang selalu dilihat ya. Jadi semuanya ngelihat khotib. Nah makanya khotib itu harus husnul hayah ya, kondisinya harus lebih bagus ya, karena dia memang manzur ilaih, orang selalu menatap dia ya. Minimal dia bangun, dia berdiri ya pasti ngelihat, apalagi emang belum tahu siapa dia orangnya. Nah seperti itu ya. Jadi karena masih disembunyikan ya, orang belum ada yang tahu. Makanya sunnahnya khotib itu datangnya agak lambat ya, jadi jangan terlalu cepat. Beda dengan makmum. Kalau makmum memang lebih awal supaya mendapatkan sunnah Nabi, dapat onta ntar ya, pahalanya tuh besarnya kayak onta. Nah, begitu. Tapi untuk khotib atau untuk imam itu dianjurkannya entar belakangan. Sampai-sampai kalau datangnya lebih awal disembunyikan terlebih dahulu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, man nazafa saubuhu qalla hammuhu, siapa yang bersih pakaiannya maka sedikit ya susahnya. Wa man tabrihuhu, siapa yang wangi ya baunya ya, aromanya harum, zada akluhu, maka ya tambah kecerdasannya. Itu kata Imam Syafi'i begitu ya. Makanya
pakaian kita harus selalu bagus, harus selalu bersih. Kalau pakaian udah kagak bersih, ganti. Ya, sebab orang kalau yang pakaian selalu bersih itu nggak pernah susah, sedikit rasa susahnya. Nah begitu. Jadi pakaian itu termasuk yang membawa kepribadian bagaimana seseorang itu bisa kelihatannya susah atau enggak susah. Nah itu. Yang kedua, ya yang menggunakan wangi-wangian itu jadi cerdas otaknya. Ya, makanya sunnah kita pakai minyak wangi. Ya, orang yang selalu harum, ya pakaiannya, aromanya wangi, itu akalnya jadi cerdas. Makanya dulu waktu saya masih ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau ngajarin di rumah kita disuruh ya apa ya kalau bisa tuh ya ada bunga sedap malam gitu. Saya dulu awal-awal tuh sering tuh ya karena anjuran Mu'alim begitu ya, jadi disuruh ya apa make bunga sedap malam ya. 2 hari 3 hari ganti lagi, beli lagi, pasang lagi sedap malam di rumah. Tuh harum. Di samping malaikat rahmat suka, seneng. Nah, begitu. Itu Mu'alim yang ngajarin seperti itu. Ya, bunga sedap malam. Ya, dia biasanya kalau udah mulai sore tuh, udah mulai harum tuh, udah mulai harum, terus harum. Ya, jadi ya itu termasuk bisa mencerdaskan akal seseorang. Ya seperti itu. Jadi Mu'alim termasuk hobi seneng sama bunga sedap malam. Ya gitu. Ya, sehingga saya dulu termasuk ya suka juga tuh membiasakan 2 hari beli, ya 2 hari beli lagi. Udah layu ganti, 2 hari beli lagi. Taruh aja ya, ya di rumah kita. Insya Allah 2 hari aja masih bertahan tuh, masih bertahan. Ya harumnya, semerbaknya. Dan itu memang bisa membuat apa? Kecerdasan otak manusia, zada akluhu, akan tambah kecerdasannya. Ya begitu ya kata Mu'alim Syafi'i Hazami Allah yarham ya seperti itu. Wal farqu bainal hammi wal ghammi, dan bermula perbedaan antara ham dan gham. Kalau di dalam bahasa Indonesia sama aja, ham gham susah ya gitu. Jadi kita nih pikiran kita lagi beku, susah, ya mentok sana mentok sini, itu namanya ham, gham sama. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab ada bedanya. Kama qalahul Halimi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Halimi, annal hamma yansha'u anhu naum, sesungguhnya ham itu muncul daripadanya oleh tidur. Wal ghammu, sementara al gham yansha'u itu muncul anhu daripada gham, adamuhu selain daripada tidur. Ya, biasanya orang kalau baru bangun tidur ya udah marah-marah mulu. Nah itu namanya apa tuh? Namanya ham. Ya. Nah kalau gham itu bukan disebabkan karena bangun tidur. Ya, jadi ada perbedaannya. Tetapi dua-duanya nggak bagus. Ham dan gham itu nggak bagus. Nah salah satu obatnya, kita kalau berpakaian pakailah pakaian yang bersih selalu. Ya, jangan pakaian udah bau, udah lama masih dipakai aja, ganti. Ya, yang harum, yang bersih, nah itu menghilangkan ham dan menghilangkan gham. Warabi'u, kemudian yang keempat, poin yang keempat yang dianjurkan lagi ya pada hari Jumat apa? Ahzuzupri, yaitu menghilangkan kuku, gunting kuku. Min yadaihi warijlaihi, baik kuku yang ada di 2 tangannya maupun yang ada di 2 kakinya. La ahaduhuma, tidak boleh salah satu daripada keduanya aja. Payukrahu, maka dimakruhkan. Ya, jadi kita kalau menggunting kuku jangan hanya di tangannya doang, kakinya lupa. Itu makruh hukumnya. Dua-duanya. Ya, tangan gunting ya. Udah kanan sudah, kiri sudah, kaki juga begitu. Nanti di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu Al-Habib Abdul Al-Haddad mengajarkan sesuai dengan sunnah Nabi cara gunting kuku itu bagaimana. Ada, buka kitab Risalatul Mu'awanah. Ya nih dari telunjuk dulu kita kalau gunting ya kuku, dari telunjuk ya, telunjuk sini. Terus jempol baru jempol atau ibu jari ini yang terakhir. Nah itu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan begitu.
Ya, jadi jangan sampai kita gunting kuku yang mana aja yang kita demen. Nah, mana nih kira-kira yang lebih panjang? Oh, ini dulu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan sunnah Rasul. Nah, itu. Jadi sunnah menggunting kuku, ya itu dua-duanya, di tangan digunting, di kaki juga digunting. Ini kadang-kadang orang kelupaan mulu, gunting di tangan doang, kakinya dilupain, ditinggalkan. Itu makruh. Ya, jadi dua-duanya gunting. Ya, tangan udah semuanya, terus ke bagian kakinya seperti itu. Jangan hanya tangannya saja. Ya, jadi kalau ada yang cuma gunting kukunya yang ada di tangan doang, itu makruh. Intola, jika memang kukunya udah panjang, ya biasa seminggu sekali. Ya, bahkan kalau di dalam kitab ya Imam Al-Ghazali, ya itu dijelaskan dari mulai hari Kamis ba'da asar. Ya, itu hari Kamis ba'da asar. Nah, itu boleh dah, udah disunnahkan gunting kuku terus sampai hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, masih ada kesunnahannya. Wasya'ru kadzalika. Nah, gunting ya rambut juga sama seperti itu. Artinya intola, jika memang udah panjang itu rambut, li ghairi muridit tadhiyati, tapi bagi selain orang yang mau berkorban fi asril hijjah, pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Tuh, jadi untuk orang-orang yang mau udhiyah, mau berkorban dari tanggal 1 sampai ya tanggal 10 sebelum dia ya menyembelih hewan korbannya, itu jangan gunting kuku, jangan gunting rambut. Itu sunnahnya begitu. Misalnya nih saudara ya pengen ya berkorban pada tanggal 10 kah? Ya, itu nanti dari mulai tanggal 1 Zulhijjah tidak disunahkan gunting kuku, tidak disunahkan gunting rambut. Makanya kalau mau gunting kuku, gunting rambut sebelum tanggal 1. Kalau memang niat mau apa? Mau berkorban. Itu sunnahnya seperti itu. Ada yang nanya, Ustaz bagaimana nih kuku udah panjang-panjang banget, kagak enak banget rasanya, udah tanggal 8. Ya udah enggak betah dia. Ya boleh, bukan kagak boleh, bukan haram, tapi sunnahnya itu ya dianjurkan jangan gunting kuku, gunting rambut dulu. Ya, tapi kalau memang dia merasa udah kagak nyaman bagaimana? Nah, artinya itu dia hanya meninggalkan sunnah, tidak sampai haram, enggak. Ya, cuma sunnahnya memang jangan gunting kuku, jangan gunting rambut dari mulai tanggal 1 sampai ya tanggal 10, yaitu saat sudah disembelih hewan ya korbannya. Fayantipu ibtahu, maka dia akan mencabut bulu ketiaknya. Wayakussu syaribahu, kemudian juga dia ya cukur kumisnya. Hatta tabdua humratus syafati, sehingga nampak kemerah-merahan bibirnya. Wayukrahu, dan dimakruh istiqsaluhu, ya membiarkannya saja, wahalquhu, atau ya mencukurnya. Ya, jadi kalau kumis itu sunnahnya diapain? Ya dicukur. Kalau jenggot ya itu sunnahnya dipelihara. Ya begitu. Jadi artinya dicukur enggak dihabisin. Itu namanya kumis. Ya kalau halak itu biasanya dihabiskan. Halkun tuh dihabiskan, dicukur. Seperti orang kalau lagi tahallul itu sunnahnya halak. Halkun itu artinya dicukur habis. Ya begitu. Sama juga seperti anak bayi yang baru dilahirkan pada hari yang ke-7 itu disunahkan gunting rambut, halak. Artinya halak itu apa? Gunting semuanya tuh. Rambut yang ada di kepala bayinya yang bagus digunting semuanya. Bukan cuma dicukur doang, sebagiannya doang, tapi semua habis. Ya kalau kata kita dibotakin. itu halak namanya dibotakin. Ya kalau kos itu cuma dicukur, masih ada berarti. Nah kalau kumis dicukur sunnahnya, bukan dihabisin. Ya bagi yang mau melihara. Nah begitu, sehingga ada ya apa
kemerah-merahan dari bibirnya kelihatan. Jangan sampai ketutupan. Kan ada orang kumisnya kagak dipotong-potong sehingga ya nggak kelihatan tuh merahnya bibirnya nggak kelihatan. Nah itu yang bagus ya cukur. Itu pengertian ada yakus, ada yahlik, ada bedanya. Kalau yahlik rambut, kalau rambut yang bagus ya dicukur semuanya, habisin. Ya, jadi jangan sedikit saja. Ya, itu sunnah. Nah, ini yang dikatakan ya bahwa pada hari Jumat ya itu sunnahnya seperti itu. Wa yahliku anatahu. Kemudian ya digunting juga bulu ya ininya kemaluannya anah. Nah, itu sama. Dihabiskan juga, cukur habis. Wa yakumu maqamal halqi, dan menempatkan posisi halak anatpu, yaitu mencabut. Kalau dicabut kan itu habis juga ya. Al halak sama anatpu itu kadang-kadang hampir sama. Yakumu maqamal halak anatpu. Lakinis sunnatu, akan tetapi yang sunnah fi haqqir rajuli halquha, mencukurnya anah, wa fi haqqil mar'ati, dan pada hak orang perempuan natpuha, mencabutnya yaitu anah. Amma halqur ra'si, adapun mencukur rambut yang ada di kepala, patarotan, maka terkadang yusannu, disunnahkan. Nah sekarang bagaimana hukumnya halqur ra'si, gunting rambut? Nah itu tinggal lihat situasi kondisi. Kata Imam Nawawi, patarotan terkadang yusannu, disunnahkan. Jadi terkadang sunnah tuh halqur ra'si. Wadzalika, dan kesunnahannya itu fi salah satu mawadi'ah, pada 3 tempat. Pertama pin nusuki, pada saat lagi ibadah umrah atau ibadah haji. Ya, nusuk namanya. Pada saat lagi tahallul. Itu kalau kita pergi haji nanti ada namanya tahallul. Ya, tahallul awal. Nah, kalau tahallul awal gunting tuh rambut sampai habis. Nah, itu sunahnya. Atau lagi umrah. Kalau umrah itu enggak ada tahallul awal, enggak ada tahallul tsani, udah tahallul aja. Cuma 1 kali doang. Nah, itu tahallul di situ juga disunnahkan. Ya, gunting habis rambutnya. Yang kedua, sunahnya kapan? Wasabiul wiladati. Ya, jadi pinusuki wasabiul wiladati, pada saat anak bayi usianya 7 hari. Jadi pada saat anak usia 7 hari digunting rambutnya, dicukur semuanya habis. Nah, yang ketiga wakafirin aslama. Nah, begitu bacanya. Wakafirin aslama, orang kafir yang masuk Islam. Itu orang kafir kalau masuk Islam, nah disunnahkan ya rambutnya dicukur semuanya habis. Ya, dibotakin maksudnya. Itu orang kafir. Tapi yang ya ini yang laki-laki ini kafir. Ya, kalau yang perempuan enggak. Ya, jadi yang kafirnya orang kafir kemudian dia masuk Islam jadi mu'alaf. Nah, itu sunnahnya termasuk gunting rambutnya sampai habis. Di samping sunnah mandi, nah itu juga sunnahnya cukur rambutnya sampai habis. Itu 3 tempat kata Imam Nawawi. Halqur ra'si itu ada 3 tempat. Ya, jadi yang pertama bin nusuk, yang kedua sabiil wiladah, nah yang ketiga kafirin aslam. Wataratan yukrahu, dan terkadang dimakruhkan gunting rambut. Wadzalika, yang demikian itu makruh mana? Limuridit tadhiyah, bagi orang yang mau berkorban fi asri Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah. Itu yang tadi. Makanya sunnahnya jangan dicukur rambutnya, digunting kukunya. Sekarang kalau dia melakukannya bagaimana? Makruh. Enggak haram enggak, cuma makruh saja. Makruh bagi orang yang ingin berkorban menggunting rambutnya, termasuk gunting kukunya. Wataratan, dan terkadang lagi gunting rambut yubahu, ya itu mubah. Kapan gunting rambut mubah? Wa huwa bima ada dzalik, yaitu pada selain itu semuanya. Ya udah, kalau model-model kita gunting rambut enggak wajib, enggak sunnah, enggak makruh, mubah. Jadi asalnya mubah. Kecuali kalau memang tadi itu terjadi pada yang 3 tadi, bisa ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, nah begitu. Tapi kalau selain daripada itu, ya hukumnya mubah. Jadi kalau ada orang kagak mau gunting rambut, ya nggak apa-apa karena mubah.
ya yubahu, ya wa huwa fi ma ada zalik. Kalau ada orang mau gunting rambut, ya itu juga nggak apa-apa karena hukumnya mubah. Ya mubah itu kan artinya mau dikerjakan silahkan, ya enggak mau dikerjakan juga nggak apa-apa. Itu mubah asalnya. Wattatayyub, kemudian berwangi-wangian, sunnah lagi memakai parfum. Ya, jadi di samping ahzuz zupri, ya kemudian apalagi wattatayyub. Ya, tatayyub itu artinya memakai wangi-wangian, ai isti'malut tibi li ghairi shaimin wa muhrimin. Mempergunakan minyak wangi bagi selain orang yang berpuasa dan orang yang lagi ihram. Tuh, jadi kita kalau lagi puasa nggak bagus pakai parfum di siang hari, ya itu. Atau orang yang lagi ihram nggak boleh, ya itu. Jadi kalau yang lagi ihram itu nanti kena dam. Tapi kalau orang yang lagi puasa nggak kena dam. Cuma anjurannya jangan pakai minyak ya wangi lagi puasa. Kenapa? Karena itu membuat nanti ya apa namanya dia mencium bau-bau yang bisa ya, membuat nanti menyegarkan dirinya. Sementara orang lagi puasa nggak boleh ada tambahan-tambahan seperti itu. Kan ada orang gara-gara mencium minyak wangi yang tadinya jadi lemes jadi seger kembali. Sama seperti habis makan habis minum dia. Nah seperti itu. Makanya disunahkan bagi orang yang lagi puasa tuh jangan pakai tib minyak wangi. Nah, sama seperti orang yang lagi ihram. Nah orang yang lagi ihram juga ya disunahkan jangan menggunakan minyak wangi. Bahkan nanti kalau dipakai kena denda. Nah ini maksud tatayyub, boleh hari Jumat kita pakai ya parfum yang wangi-wangi ya bi ahsani, bacanya begitu, bi ahsani ma wujida minhu, dengan sesuatu yang terbaik yang didapatkannya. Ya kan minyak wangi macam-macam. Ya ada 1000 bunga. Wah, jadi 1000 bunga ada di situ. Kita pakai itu. Ya, ada lagi malaikat subuh. Oh, malaikat subuh. Ya, ada. Atau macam-macam. Ada hajarul aswad, ada yang namanya ya minyak wangi, ya misik, ya. Itu misik aja macam-macam tar. Ya, jadi itu tergantung kita dah maunya yang mana. Nah, bi ahsani ma wujida minhu, dengan sesuatu minyak wangi yang terbaik yang kita dapatkan. ITB yaitu daripada minyak wangi. Wa huwa bil miski afdalu, yaitu minyak misik lebih afdal. Wa afdal minhu al mahlutu bima'il wardi, dan yang paling bagus lagi yang udah dicampur dengan air mawar. Lima fil khabaris sahihi, karena itu ada hadis sahih ya annal jam'ah, sesungguhnya mengumpulkan bainal ghusli, antara mandi, walubsil ahsani, dan menggunakan pakaian yang paling bagus, watibi, dan pakai wangi-wangi, wal insoti, dan kemudian diinsot diam pada saat khotib menyampaikan khutbahnya, watar kita khotib, dan tidak melangkahkan pundak-pundak orang lain. Itu yukaffiru ma bainal jum'ataini, akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 Jumat. Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Syaratnya apabila mau sholat Jumatnya dimandi, kemudian sholat Jumatnya pakai pakaian yang bagus, sholat Jumatnya pakai parfum, pakai minyak wangi, kemudian pada saat udah hadir insot, ya enggak ngobrol. Nah kemudian pada saat dia datang ke masjid enggak melangkahkan pundak-pundak orang lain. Nah kalau itu diperhatiin semuanya, maka dosa-dosanya itu dihapuskan dari Jumat yang pertama sampai Jumat yang akan datang. Nah begitu. Jadi Bapak Saudara, kalau kita pengen dosa kita diampunkan dari satu Jumat ke Jumat yang akan datang, itu syaratnya tadi tuh. Ya, pertama mandi dulu. Kalau mau sholat Jumat mandi, jangan sampai enggak mandi. Nah kalau udah mandi diamalin. Yang kedua pakai minyak wangi, jangan lupa tuh pakai minyak wangi. Ya pakaian yang bagus, cari buka lemari kita, cari pakaian yang bagus yang mana. Nah itu menurut kita yang paling bagus kita pakai. Ya jadi nanti hati kita Allah tahu tuh, oh orang ini sholat Jumat nggak sembarangan, dia pakai pakaian yang paling bagus menurut dia. Ya begitu. Kalau menurut orang lain itu kurang bagus, ya itu urusan orang lain. Menurut saya ini yang paling bagus, menurut saya ini yang paling saya demen. Udah ambil aja itu yang paling bagus.
Ya, nah begitu. Pakai wangi-wangian. Nah, kemudian pada saat khatib lagi menyampaikan khutbahnya kita insert. Ya nggak usah ngobrol, nggak usah main HP. Ya udah insert aja. Nah, kemudian yang terakhir pada saat kita di masjid jangan melangkahkan pundak-pundak orang lain. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan, mudah-mudahan dosa-dosa kita ya dari Jumat pertama sampai Jumat yang kedua nanti itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrahu li ghairi zakari, dan dimakruhkan bagi selain laki-laki at-tatayyubu, pakai wangi-wangi. Untuk orang perempuan ya makruh hukumnya pakai wangi-wangi kecuali di depan suaminya. Tapi kan rata-rata sekarang di depan suaminya nggak pakai minyak wangi, mau kondangan pakai minyak wangi. Rata-rata begitu orang perempuan sekarang. Ya, jadi kita sih lihat jangan keterlaluan aja dah pakai minyak wanginya, ya sekedarnya aja dah. Nah begitu, jangan pakai minyak wangi bener-bener ya 20 meter belum jalan udah harumnya kada kecium. Masya Allah, nih mana yang 20 meter baru dia sampai. Nah itu terlalu banyak namanya. Ya, jadi kalau dia mau pakai parfum ya sekedarnya aja. Wazinah, berdandan. Itu dandan juga ya, berhias. Itu yang disunnahkan bagi orang laki. Kalau selain laki-laki makruh dandan. Ya kecuali orang perempuan dandannya di depan suaminya. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya atau wazina wa mafakhirus siyab. Ya memakai pakaian-pakaian yang wah. Inda iradati hudur Jum'ah, ketika ingin hadir Jumat. Ya itu ketika ingin hadir Jumat. Nah itu bagi selain perempuan itu nggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang perempuan mau sholat Jumat boleh, tapi pakaiannya nggak boleh yang wah, biasa aja. Tapi kalau orang laki disuruh yang paling bagus, orang laki disuruh yang paling bagus. Jadi begitu, ya kata Imam Nawawi. Ya tentunya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama yusannu lahu qat'ur raihatil karihah, dan sesungguhnya hanya disunnahkan memutuskan bau yang kagak sedap. Tapi kalau seandainya ini orang perempuan, kalau keluar ada bau yang kagak sedapnya, nah itu menghilangkan sekedar bau yang tidak sedap aja. Nah itu boleh. Ya, tapi kalau terlalu wangi, nah itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau gara-gara dia nggak pakai minyak wangi, nanti ada bau-bau yang kagak sedap yang tercium oleh orang lain yang bisa mengganggu orang lain. Itu tuh sekedar menghilangkan yang itu saja yang disunahkan bagi orang perempuan. Karena memang orang perempuan itu aurat, ya aurat. Ya sehingga harus dijaga benar. Nah begitulah komentar Imam Nawawi. Nah nanti baru wa yustahabbul insat. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana
wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.